Kita lanjut Pak Kardial Berbina. Baik, terima kasih Ibu Ketua Pimpinan Banggar, rekan-rekan anggota Banggar, Pak Sekda, Ketua TAPD, dan rekan-rekan eksekutif. Pertama, terima kasih dulu saya sampaikan untuk Pak Sekda dan juga secara khusus kepada Komisi 3 karena membantu kita dengan menghadirkan simulasi kapasitas keuangan sampai dengan 2028 karena ada pinjaman 2 tahap yang memang kita sama-sama memahami itu sebuah kebutuhan. Hanya memang perlu sedikit disempurnakan Pak Sekda. Pada tahun 2027 dan 2028 kita sudah perlu mengalokasikan dana cadangan untuk Pilgub tahun 2029. Itu sebagai semacam tambahan informasi dari saya untuk menyempurnakan simulasi yang Pak Sekda dan teman-teman sudah siapkan. Yang berikut kaitan dengan pinjaman daerah yang pengembaliannya sampai tahun 2028 juga sudah ditampilkan bahwa sampai sebagai konsekuensi dari pinjaman ini adalah sampai dengan tahun 2028 infrastruktur non-DAK, sekali lagi infrastruktur non dana alokasi khusus mulai tahun 2022 sampai tahun 2008 itu dialokasikan tidak ada. Dalam arti kita benar-benar akan bergantung untuk pengembangan infrastruktur pada tahun 2022 sampai 2028 itu dari dana alokasi khusus. Terkait ini Pak Sekda sudah tentu kami sebagai wakil rakyat yang dipilih dari Dapil harus mengkalkulasi, menghitung, mencermati dan mendapatkan kepastian bahwa ruas-ruas jalan provinsi di Dapil kami, katakanlah Dapil saya Alor, Flores Timur dan Lembata, itu sudah bisa terbangun dari dana pinjaman 2 tahap ini, dari tahap sebelumnya dan dari pinjaman dana PEN yang sedang kita ajukan sebesar 1 triliun. Khusus untuk Alor, Pak Sekda, saya terus terang kemarin itu agak sedikit was-was. Dari 5 ruas jalan provinsi di Alor, saya ingin pastikan bahwa ini sudah terakomodasi untuk dibangun dengan dana PEN. Saya mengkhawatirkan ada 2 ruas dari 5 ruas jalan yang jangan sampai belum terakomodasi, dan saya kemudian mengklarifikasi ke Komisi 4 dan saya sudah mendapat jawaban. Namun tetap saya sampaikan ke Pak Sekda dan teman-teman agar seluruh jalan provinsi dapat terbangun dari dana PEN. Sudah tentu saya sebagai wakil dari Dapil saya Alor Flores Timur Lembata menginginkan supaya seluruh jalan provinsi ini terakomodasi. Itu yang pertama. Yang kedua, masih terkait dengan dana PEN, sudah tentu masyarakat akan gembira memahami dan bahkan gembira mendapatkan penjelasan tentang mengapa kita mengambil keputusan untuk membangun jalan provinsi dengan dana pinjaman. Oleh karena jika tidak kita lakukan dengan cara ini, berarti kita akan butuh puluhan tahun untuk menyelesaikan ruas jalan provinsi yang ada di daerah-daerah. Kita berhasil menang dari sisi waktu, konsekuensinya memang kita harus mengembalikan pinjaman itu disertai bunga. Nah, kaitan dengan ini Pak Sekda, kalau saya melihat kita memetakan kewenangan antara pemerintah dengan DPRD dalam kaitan dengan pengajuan usulan pinjaman, saya lihat memang posisi gubernur, posisi kepala daerah menjadi kuat, dan saya tidak mengatakan bahwa posisi kita DPRD menjadi dikurangi, kewenangan kita dikurangi, tetapi ini sebagai sebuah pengingat bagi kita bahwa yang tersisa dari kewenangan DPRD ini adalah pengawasan. Sisi-sisi baik yang saat ini melandasi pembahasan tentang pinjaman ini akan menjadi rusak ketika, sekali lagi saya perlu mengingatkan, kalau sebelum 2028 utang kita belum lunas kemudian jalan itu sudah rusak. Jadi pada forum rapat Banggar ini saya minta perhatian Pak Sekda dan semua teman-teman, terutama komisi yang terkait, untuk kita bersama-sama menjalankan fungsi pengawasan